atau kajian segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dan khususnya jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang berbahagia, untuk kajian pada malam hari Senin tanggal 30 Desember 2024, Kitab Nasha'ibul Hibad dengan tema makalah ke-9, 4 perkara sunnah dohirnya, wajib batinnya. Dan insyaAllah Al-Sami Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki Isdayil Hafid, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para pendengar, pemirsa dimanapun berada, mari kita awali majelis kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala ridha kepada kita semua, dan malam ini kita diberikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu. Adapun maqalah yang ke-9, maqalah ke-9 dari bab Ar-Rubai atau nasihat yang 4. Qala Sayyiduna Utsman radhiyallahu an, telah berkata Sayyiduna Utsman, semoga Allah ridha kepadanya, arba'atun minal khisal, ada 4 minal khisal, 4 perkara, zahiruhunna, zahir dari 4 perkara itu, fadilatun, fadilah atau keutamaan atau kesunahan. Apa makna fadilah? Ay khairun katsir, kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita bicara tentang fadilah, itu artinya kebaikan yang banyak. Doanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi, ini adalah fadil atau fadl dari Tuhanku, artinya kebaikan yang banyak dari Tuhanku. Kaya raya Pak Sulaiman itu, punya istana, bisa menguasai bahasa jin, bahasa binatang, memindahkan isalnya Ratu Bulkis, bojone 300, bojone ini. Saya baca tafsir At-Tabari. Ya napa Pak rasane duwe bojo 300 nih. Wis pun bayangaken nggih. Situ kadang ya wis. Ya mbuh karo.
Jadi sebenarnya secara zahir itu fadilahnya banyak, Pak. Wa batinuhunna, dan batinnya, batin dari 4 perkara tadi, faridotun, wajib. Jadi zahirnya itu sunnah, tapi sebenarnya batinnya itu wajib. Zahirnya itu kebaikan atau fadilah, batinnya itu wajib. Niki ilmu ngeten niki Pak nggih, masyaallah. Karena kita ini terkadang terhadap perintah Allah itu taunya zahir, Pak. Tapi batinnya enggak paham. Saya kalau takoni, salat itu zahirin apa? Ya zahire takbiratul ihram, ruku, sujud. Terus pasti mendapat pahala, itu pasti, Pak. Ngapi kok. Niku lak zahir. Batinin apa? Non? Batine iso bangun akhlak, karakter, bisa merasakan lezatnya iman. Itu namanya batin. Apa saja 4 itu yang zahirnya adalah kebaikan tapi batinnya adalah kewajiban. Yang pertama, mukhalatatus solihina, bergaul dengan orang-orang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Oh, bergaul dengan orang soleh itu kebaikannya banyak, Pak. Siapa orang soleh itu? Ay al-qaimina bihuquqillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang menegakkan hak-haknya Allah, hukum-hukum Allah, wa huququl ibadi, dan hak-haknya hamba-hamba Allah. Berkumpul dengan orang soleh itu fadilatun, itu menjadi kebaikan yang banyak. Termasuk panjenengan niki lak kumpul kali tiyang soleh, Pak. Sinten tiyang soleh niku? Nggih nek mboten kula nggih abason haji mawon. Saya yakin di antara yang rawuh ini ada yang ikhlas, ada yang soleh. Enten, Pak, wajah-wajah niki. Wajah-wajah melas nih. Jadi ngumpuli wong kang soleh niku kebaikannya banyak. Tapi ada, itu dohirnya. Batinnya apa batinnya? Kumpul orang soleh itu. Wal iktida'u bihim, dan mengikuti jalannya orang soleh, mengikuti kebiasaan orang soleh, fi af'alihim as-solihati, di dalam perbuatan-perbuatan mereka yang baik, itu faridotun, wajib. Kumpul ambek wong soleh niku sunnah, kebaikannya banyak, tapi mengikuti kebiasaan orang-orang soleh niku wajib. Jadi mboten kok kumpul nyerondol-nyerondol, wong soleh kumpul, soleh kumpul. Suwe-suwe sing soleh ki wegah sampean kumpuli, Pak. Bukan itu, tapi ada yang lebih wajib mengikuti. Kalau dia, bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia ibadah, al-iktida'u bi af'alihim as-shalihat. Niku sing wajib. Enten tiyang niku mara teng kula. Kula niki ngefan kali jenengan yai. Tangane diambung wolak-walik. Tapi gak tahu melok. Nek kula ngaji yo napa sing kula aturaken gak tahu dicontoh. Jadi dia mengejar kebaikan tapi tidak mengejar kewajiban. Nggih maksud kula ngeten, yo ngumpuli wong soleh, ya mengikuti kebiasaan yang baik dari orang soleh yang diikuti. Kan enten sih, Pak, wong tidak bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau Anda tinggal di Jawa Timur, tinggal di Surabaya, matos ulama niku insya Allah mboten angel.
Barang kanca-kanca sing teng Papua mriku, Pak. Sing teng pedalaman-pedalaman mriku terus pundi? Angel mriku. Mungkin mereka tidak bisa berkumpul secara fisik, tapi mereka bisa mengikuti apa perbuatan-perbuatan orang-orang soleh itu yang baik-baik itu. Dicontoh. Jadi berkumpul orang soleh itu sunnah, mencontoh orang soleh itu wajib. Nah kadang-kadang kita itu nguber kebaikan kesunahannya saja, tapi kewajibannya dilupakan. Ada santri itu kalau ada guru ya sing lian-liane rebutan salaman, dia gak rebutan, Pak. Karena kadang-kadang salaman yang ngerepoti kiai ini ya. Nah, kula ning nyemak arek-arek ngapalno niku kadang-kadang arek-arek guru sikatan ya, Pak. Subuh-subuh niku lho. Kabeh setor hafalan niku lho, hafalan Quran. Terus salam diwalik ping 7 lho, diwalik ngene. Arek 50 salaman kabeh durung sikatan kabeh. Barang mari ngaji aku lho aromaterapi. Meneh akhirnya tak umumno bagi yang belum sikatan haram salaman tak barang ngono. Jadi maunya itu hormat kepada orang soleh, maunya hormat kepada ulama. Tapi akhirnya bikin repot ulamanya itu. Kayak ngeten iki lak enak mari salaman ngomongi gak kemudian sepiro akeh ya gantian. Kadang nyerobot. Ngono iku dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Itu kapan ada kiai yang ceramah di Masjid Al Akbar? Nggih ngeten iki teng panggung ngeten iki, Pak. Jamaah iku wadah. Setelah pengajian kiainya turun panggung diserbu jamaah salaman. Ternyata gak salaman tok, ana sing nyolong HP-ne kiai. Ki ya apa karepe? Mungkin golek barokah wae. Ya lihat keadaan lah. Kadang-kadang rebutan salaman didorong-dorong sampai kudu tiba kiai ini. Enten malih sing Masya Allah niki sajane ngaji napa terus pundi ngoten lho Pak. Ibu-ibu edok-edok melok nyerobot salaman kiai ini lanang. Watik lebih ganas Pak ibu-ibu niku. Kaya barbar ngoten modele. Nyerobot ditutupno kabeh. Lemu-lemu iku. Allah haula wala quwata illa billah. Terus dia mengira itu sebuah kebaikan, ngono iku apik. Ustadz dhewe kiainya Jawi terganggu. Dan itu ya dilarang. Berdusel-duselan laki perempuan gara-gara alasan kepingin salaman kiai ini itu juga salah. Nah itu yang disebut apa Pak? Tidak ada gunanya, itu amal-amal yang tidak ada manfaatnya. Pengajian lungguh, kiai ini ceramah dirungokno sing tepak. Kalau ada keterangan ditulis, dicatat, nanti pulang diajarkan kepada keluarganya, diamalkan. Nah, ngoten sih Pak. Itu al-iktida'u bi af'alihim as-shalihah. Itu yang wajib. Bukan jembok tangane sampai ngerangkur. Kalau nanti sampai sarung kate melorot. Diroyoki wong-wong iku ya Allah, aku ngene iki. Ini ajarannya siapa gitu loh. Sudahlah ngaji itu duduk silent, tenang, khusyuk, khudu. Ustadznya, kiainya ceramah itu tenang, fokus mendengarkan keterangan sambil merenung, muhasabah, beriktibar. Pulang itu nambah iman, pulang itu nambah semangat, motivasi untuk beramal soleh. Nah ngoten mestine. Itu hakikatnya apa? Mukhalatah bis sholihin. Wong kang soleh kumpulane nggih ngoten niku Pak modele. Duduk di majelisnya, mendengarkan nasihatnya,
enggak mengganggu privasinya. Kula balak-balik angger jamaah-jamaah niku, Muzaki niki napa? Facebooke napa? Instagrame napa? TikToke ada, gak ngono-ngonoan aku. Sing golek kiai ustaz sing ngono, aku gak ngono. Kula mboten main sosial media. Kalau ada muncul di sosial media itu pasti karena Masjid Al-Akbar atau masjid-masjid yang lain yang undang pengajian, diupload pengajian kula. Kula mboten gak ada channel, Pak. Tapi saya kepingin tahu, ya ndolek sing ono kono, aku gak duwe kok sampean paksa duwe piye kok. Jadi banyak orang seneng zahirnya tapi ndak seneng batinnya. Zahirnya kumpul jejer ngeten iki, Pak. Batinnya mengikuti. Wa tilawatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an itu fadilatun, kebaikan yang banyak, keutamaan yang banyak. Membaca Quran itu kebaikannya banyak sekali. Tapi wal amalu bihi, mengamalkan isinya Al-Qur'an, ai bima fil Qur'an, apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, perintah Allah diikuti, larangan Allah dijauhi, minal awamir, dari beberapa perintah, wan nawahi, dan beberapa larangan, itu faridoh, wajib. Baca ini, Pak, ini kebaikan sunnah, tapi mengamalkan isinya itu wajib. Nah nanti yang niku maca Quran ku sewenang, Pak, tapi ngamal gak blas sih. Padahal yang ngamal itu yang wajib. Makanya dulu yang ideal itu apa? Ideal itu, Pak, kalau bisa bacaannya benar, bagus, mengerti artinya, mengamalkan. Ada orang itu yang bacaannya nggak bisa, ya, tapi dia memahami artinya dan mengamalkan. Enten malih sing bacaannya bagus, Pak, tapi kelakuannya gak koyok bacaannya, kelakuannya bejat. Nek maca enak, nek maca bagus, tapi perilakunya enggak mencerminkan bacaannya. Ono sing apes iku, Pak, wis gak iso maca, bejat pisan. Wah, gak susuk wis. Nauzubillah min dzalik. Dulu ada sahabat namanya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dia julukannya itu pedangnya Allah, Saifullah. Dijuluki pedangnya Allah karena setiap peperangan semasa dia sudah masuk Islam bersama Rasulullah tidak ada yang kalah. Angger Panglima Khalid bin Walid perang lawan siapapun mesti menang, maka dijuluki pedangnya Allah. Lah karena Khalid ibn Walid ini masuknya Islam itu generasi terakhir, Pak, bukan as-sabiqunal awwalun, tapi minal mutaakhirin, orang yang terakhir masuk Islam. Jadi beda ambek lintune. Yang lain pandai baca Quran, Khalid ini gak bisa baca Quran. Ya bisa tapi gak sebaik yang lain. Suatu ketika dia membawa lembaran-lembaran mushaf Al-Quran di malam hari dan dia menangis sambil dia berkata, "Wahai Al-Quran, tolong maafkanlah aku. Aku tidak sempat membacamu karena aku sibuk mengamalkanmu." Masya Allah, enak ya Bang. Gak tahu moco secara bacaan, tapi ngamalkan terus, perang rono, jihad ke sana, jihad ke sana. Wahai Al-Quran, tolong maafkanlah aku karena aku tidak pernah membacamu, karena aku sibuk untuk mengamalkanmu. Kira-kira sampean niru ngeten cocok napa, Pak? Bengi-bengi Quran dicekel, ya wahai Quran, maafkanlah aku tidak pernah membacamu karena aku males Quran.
Gak perkara sibuk ngamalno, anjene males. Apa kata Rasulullah itu Bapak Ibu? Jadi ada orang yang membaca, orang mukmin yang pandai membaca itu seperti buah utrujah. Utrujah itu apa? Seperti jeruk gitu loh. Baunya wangi, rasanya manis. Jadi jenengan iku Pak, mocone apik, yo ngamalno. Iku koyok buah sing rasane manis, ambune wangi. Muga-muga nggih kaya ngoten. Terus enten malih mocone gak entos. Gak entos tapi ngamalno Pak. Akhlake koyok Quran. Nggih nang rumah tangga, nang wong koyok Quran. Kata Rasulullah seperti apa? Kurma. Gak ono ambune tapi manis. Ono sing batin. Aku paling iki gayai. Aku gak entos maca Quran tapi berusaha mengamalkan Quran itu seperti kamasalit tamr. Seperti buah kurma. Gak ono ambune tapi enak rasane. Kurma niku enten sing ambu ta, Pak? Mboten enten, tapi kurma niku enak, Pak. Enak. Kayak takjil ngoten enak. Apa meneh dikei tambah enak. Terus nomor 3. Enten malih wong niku pinter maca tapi gak ngamal. Itu seperti buah yang wangi tapi rasanya pahit. Buah wangi rasane pahit. Lah enten malih Pak, wis gak iso maca, apa maneh ngamal, wis kata Nabi seperti bangkai. Apa itu bunga bangkai itu loh Pak. Rasane pahit, wambune buadek. Monggo silakan dipilih dari 4 pilihan tadi. Ambune wangi, rasane manis. Pun. Nomor 2, gak ono ambune tapi manis. Nomor 3, ambune wangi tapi pahit. Nomor 4, ambune buadek, rasane pahit. So, ojo milih sing nomor 4 tapi nomor 3 Pak. Nomor 1 jam nomor 2 ae nggih. Utrujah utawa kurma. Paling mboten kurma. Ini Indonesia kata sing kurma, Pak. Saya melihat banyak jamaah itu yang secara bacaan tidak pandai, tapi kelakuannya api, sopan, ibadahnya nggih api, istiqomah. Gak iso maca tapi ngamal. Dari mana mereka bisa mengamalkan? Ya dari pengajian-pengajian ngoten iki. Ya kan, pengajian ini kan hakikatnya menyampaikan ayat toh, Pak. Nomor 1, berkumpul dengan orang soleh dan mengikuti kebaikannya. Yang nomor 2, membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Nomor 3 Bapak Ibu, waziyaratul kubur, ziarah kubur, ay kuburus solihin, kuburannya orang-orang soleh. Itu fadilatun, punya nilai kebaikan yang banyak. Ziarah kubur itu tidak dipungkiri Pak, kebaikannya banyak, manfaatnya banyak. Walaupun dulu zaman awal-awal Islam Rasulullah sempat melarang untuk ziarah kubur, tapi pada akhir dakwah Islam beliau malah memerintahkan untuk ziarah kubur. Dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha antadzkirakumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah agar kalian mengingat mati. Karena ada unsur mengingat mati, maka ada peraturan-peraturan Pak, ya. Tidak sembarang ziarah kubur itu dibolehkan. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku.
Ada orang bertanya begini, Pak, zikir di kuburan itu bagaimana hukumnya? Oh, namanya zikir itu kan dimanapun boleh toh Pak. Lah kula niki natos pas ziarah kubur tengene tiang sepah, dadak sebelah ini ku enten tiang zikir jama'i Pak, zikir bareng-bareng. Bawanter Pak, sampai kula niku ya Allah terganggu kula niku. Ada kira-kira orang 20-an di situ itu, masya Allah. Jane sing diwaca ya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, bawanter la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kini saya sama anak saya, masya Allah. Akhirnya saya mengalah, saya sebentar terus saya pergi sudah. Kadang-kadang kebaikan itu menjadi tidak baik kalau tidak pada tempatnya, ngoten lho. Itu kan berisik, Pak. Medeni wong ngoten lho. Kira-kira liyane ya berbeken kabeh kok ahli kubur kabeh ku. Ki sapa sih bengok-bengok iki kok. Itu yang saya sebut ziarah kubur itu sebuah kebaikan. Tapi kalau caranya enggak pas, akhirnya menjadi zolim, kezoliman. Terutama mengganggu niku. Enten malah teng TikTok niku. Ziarah kubur tak keliru. Keliru. Duduk bapakne ngono. Saking suwene gak ziarah kubur, kadung jane tradisi wong Surabaya, wong Jawa Timur gawa kembang ngono lho. Barang kembange wis dingene juru kuncine teko. Sampeyan iki yogane sinten? Kula yogane Wak Parlan. Maksudnya sampeyan iki ziarah ngoten ta? Nggih. Sampeyan keliru. Bapak sampeyan niku nisor wit-witan mriku lho. Niki Pak Dolaji niki. Didelok, oh keliru. Ngono gak gelem ngomong ngono niku. Akhire kembange diringkesi maneh dipindah mrono. Ya ono arek-arek. Imali mujarrati. Jadi begini Pak, ziarah kubur itu menjadi sunnah dan punya kebaikan yang banyak. Tapi wal istidadulaha, mempersiapkan kematian itu yang wajib. Eling mati iku sing wajib. Ziarah sunnah Pak. Ingat matinya itu yang wajib. Ya ngapunten Pak. Ya karena tradisi nggih kadang-kadang kate poso golek gembruduk kabeh anak-anake golek kuburane wong tuane. Nggih kula mboten menyalahkan. Niatnya baik kok. Cuman kan seremonial. Ayo kira-kira nek kate poso nyekar nang kuburane wong tuane. Kira-kira mereka pulang itu ingat mati? Imane tambah? Kelakuannya tambah apik? Enggak. Jadi seremonial. Jadi mengejar kebaikan melupakan kewajiban. Kebaikannya apa? Ziarah itu baik Pak. Tapi ada yang lebih wajib lagi apa? Mengingat kematian. Oh iya rek bapak wis mati, emak wis mati. Engko bakal aku nyusul yo mati. Lah ngoten. Jadi kita ini ngapunten Pak, hidup kadang-kadang yang wajib enggak dilakukan, kadang-kadang mengejar kebaikan-kebaikan dohir saja. Ai at-tahayyu, mempersiapkan lidukhulil kubri, untuk memasuki kubur. Sebenarnya yang wajib itu adalah mempersiapkan jika nanti kita yang dimasukkan ke dalam kubur dengan apa? Bi fi'lil a'malis sholihati, dengan melakukan amal-amal yang baik. Itu faridotun yang wajib. Ziarah kebaikan, mengingat kematiannya dan mempersiapkan diri kewajiban. Mestinya semakin banyak kita ziarah kubur ya semakin mengingat mati Pak. Semakin banyak mengingat mati ya semakin banyak mempersiapkan kematian.
bekal kematian, amal soleh ngoten niku. Wa ziyaratul kuburi. Adapun ziarah kubur imma li mujarrati tadhkuril maut, apakah bertujuan untuk mengingat kematian, wal akhirati dan mengingat akhirat, fatakunu maka ada biru'yatil kuburi, dengan melihat kuburan, ya, dengan melihat kuburan, min ghairi ma'rifati ashabiha, dengan tanpa tahu siapa yang ada di dalam kuburan itu. Jadi terkadang kita ziarah itu memang kita kenal, Pak, itu kuburannya siapa, tapi kadang-kadang kita ziarah kubur itu nggak kenal. Biasanya kan kita kalau masukkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin, ya sudah umum itu ya. Tapi kalau kita kenalkan langsung assalamualaikum ya abi, wahai ayahku, ya ummi, ya akhi, terus jenenge assalamualaikum ya akhi Muhammad, jitu bi ziyaratikum, aku datang untuk berziarah kepadamu. Terus baru wa inna insyaallah bikum lahikun, dan aku akan segera menyusulmu. Cara Jawane tenang bro, aku segera menyusul bro. Saiki lak bahasane ngoten Pak, nang kuburan awakmu dhisik guys, aku segera menyusul. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, biasanya didoakan laki-laki Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa taqabbal hasanatihi. Kedawan ya iya iso sampean wong gak iso apal apa-apa, sing apal donga kate mangan tok. Assalamualaikum ya ahlal kubur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cari sing mati anjene geragas apa sing ziarah iki. Mau ziarah kubur ya dongane kate mangan ya apa lah ya. Walau kuburul kafirin, sekalipun kuburannya orang kafir, Pak. Kalau sekedar mengingat kematian, maka melihat kuburan orang kafir, lewat kuburan orang kafir itu ya nggak ada masalah, sekedar mengingat kematian. Tapi kan tidak ada doa di sana. Kita semua bakal mati, bakal menyusul. Auli nahwi du'ain, atau karena memang ingin mendoakan. Nah, ini sesama muslim. Fayasunu, maka disunahkan likulli muslimin, bagi setiap muslim, auli tabarruk, untuk ngalap barokah. Ngalap barokah itu karena ini orang soleh Bapak Ibu, itu ada doanya begini kalau Nabi, ya Allah ini orang baik dan kau berikan kebaikan kepadanya, maka berikan kebaikan itu juga kepadaku, ya itu namanya tabarruk, ngalap barokah. Jadi kalau melihat keterangan di sini Bapak Ibu, inti dari ziarah kubur itu apa? Mengingat kematian, nggih. Terus apa yang dilakukan di sana? Melihat kuburannya. Terus yang kedua, berdoa. Kalau itu orang baik, bertabarruk. Tabarruk itu kalau misalkan kita ke ulama, ya Allah, Engkau jadikan dia orang yang baik, maka jadikan aku orang baik seperti dia ya Allah. Itu namanya tabarruk. Li ahlil khair, untuk ahli-ahli yang baik. Au li adai haqqi, au li adai haqqin, atau mendatangi hak, seperti kasodiqin wa walidin,
Atau sekedar ini untuk ke saudara atau ke orang tua, ke mertua, ke paman, ke kakek semua. Itu yang ketiga. Bapak Ibu, ziarah kubur itu kebaikannya banyak, sunnah. Tapi mengingat kematian dan mempersiapkannya itu yang wajib. Yang keempat dan yang terakhir, wa iyadatul maridi, dan menjenguk orang sakit itu fadilatun, punya kebaikan yang banyak, sunnah. Wattikhadul wasiyati faridatun, dan memberikan wasiat itu yang wajib. Mengingatkan supaya memberikan wasiat itu yang wajib, Pak. Kalau kita menjenguk orang sakit dan kelihatannya memang ada tanda-tanda sukar sembuhnya, Pak, ya sudah, harus wasiat itu. Sudah wasiat tak kamu? Cari sing loro, wasiat apaan yang enggak diopong ini wasiat. Bukan Bapak Ibu, ya wasiat itu tidak harus dengan uang ini harus dikasihkan ke sana, enggak. Mungkin dia juga punya utang piutang, punya janji kepada siapa yang segera harus diselesaikan. Ya itu kan tugas kewajiban ahli waris. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh ahli waris terkait dengan orang tua yang meninggal. Yang pertama, menjalankan wasiatnya. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga, membagi ahli waris, harta warisnya. Itu kewajiban ahli waris, Pak. Menjalankan wasiat, melunasi hutang-hutangnya, baru mewariskan hartanya. Kalau hartanya habis untuk wasiat dan nyaur utang, ya wis, tiba-tiba surplus, utangnya akeh. Ya ahli waris wajib nyauri, Pak Bu. Ahli waris ojo enak-enakan ae arep-arep harta waris. Lah nek bapak nih utangnya akeh ya sampean ya wajib nyauri bapak sampean. Jadi ada waris harta, ada waris utang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-mahrumu, orang yang terhalang. Al-mahrum itu orang yang diharamkan atasnya, maksudnya orang yang tidak punya pahala, terhalang mendapatkan pahala. Man hurimal wasiyah, yaitu orang yang mengharamkan wasiat atau menahan wasiat. Ai al-mahrum, siapa mahrum itu? Minas sawab, terhalang dari pahala. Wal khairil azim, kebaikan yang agung. Siapa? Mamana aminal wasiyah, yaitu orang yang mencegah melakukan wasiat. Rawahu Ibnu Majah an Anasin radhiyallahu an. Jadi jangan sampai menahan wasiat, Bapak Ibu. Sebaiknya berwasiat. Wasiat ini hal pertama yang wajib dijalankan oleh ahli waris. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa syahadatin wa mata maghfuran lahu. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, ala wasiyatin, dia sudah berwasiat, di dalam kondisi berwasiat, mata ala sabilin, maka dia mati di jalan Allah, wa sunnatin, di jalan sunnah, wa tuqa, dan dia mati dalam keadaan takwa, wa syahadatin, dan bersyahadat, wa mata maghfuran lahu, dan dia mati sementara dosa-dosanya diampuni Allah. Ini hal yang kelihatannya remeh tapi penting, Pak, wasiat ini. Berwasiatlah. Rumian kalau
pada waktu gencar-gencarnya Covid nih kok Pak. Kula niki kenging Covid ngoten. Saya kena, satu rumah itu kena. Kemudian diisolasi di rumah. Saya, istri, anak, pembantu semua kena semua. Yang paling parah saya. Karena saya sudah tidak bisa bernafas. Nggih. Kula telepon dokter-dokter niku, kanca-kanca dokter, ya apa dok iki dok nasib kuwi. Pokoke Ustaz ojo nang rumah sakit. Karena itu waktu gencar-gencarnya itu, Pak. Saya menang omahe. Nah, saya juga wis biasa, Pak. Saya juga belajar ngaji, Os. Mati ya panjenengan wayahe mati, tapi saya panggil istri saya, anak-anak, wasiat, Pak. Dan saya sudah wasiat terus ambekane Senin Kamis koyo ngono ae. Ventilator itu. Ternyata biiznillah waras kula niki. Cari bojoku, ala babat tuas aku tak tulis wasiat sampean niku. Oh, ya kami panjenengan aku wingi sekate mati ae. Lah nek urip maneh ya alhamdulillah ngono sih. Meneh-meneh aja ada wasiat po sih pedene ya sampean. Lho ya gak. Wasiat itu perintah Rasulullah. Jika kamu memang dalam kondisi sakit yang kamu sendiri merasa bahwa memang mau meninggal, ya sudah pakai wasiat. Walaupun begini boleh loh Pak, sehat-sehat ini boleh wasiat sampean. Boleh wasiat. Ono maneh tangga kula niku wasiate nang sing wedok iku rada kejem ya, Pak. Aku nek mati ya, Bu, kono aja rabi maneh lho. Kon rabi maneh dadi jerangkong aku. iki wasiat medeni bojone. Ya salah kalau begitu, mestine engko aku nek mati ya, Bu, kon rabi maneh gak apa-apa, ngono lho. Tapi ndolek sing saleh, ndolek sing sugih, cek iso gawe sendenan. Ngono lho. Jare sing wedok, "Yo Pak, nyene ket biyen aku arep-arep koyo ngene, nang cepetan, nang cepetan." Iki wedok kurang ajar ya. Itu namanya 4 yang sebenarnya ini sunnah tapi batinnya mengandung kewajiban. Wallahu alam bisawab. Kirang pinten, Mbah? 5 menit? 4 menit pun satu pertanyaan mawon. Ada yang bertanya. Lo langsung disambut oleh Pak Yahya. Satu pertanyaan nggih. Monggo, Pak. Iki, Pak. Sampeyan doaken sepuh niku waline Masjid Al Akbar. Monggo Abah, ngapunten lho niki Abah Son niki. Lho niku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi. maaf Yai, Nggih, Abah, monggo. ahli waris Yai. Ahli waris. Nggih. Kalau orang tua itu kemudian nikahnya nikah siri atau nikah mut'ah itu apa dapat waris? Mohon maaf, terima kasih. Di agama itu kan ya ndak ada nikah siri, ndak ada nikah. Semua nikah itu ya sah menurut agama sah. Cuman memang karena kita ini negara hukum, maka semuanya harus diselesaikan dengan hukum. Jadi yang dimaksud sah itu harus sah secara agama, harus sah secara hukum. Dan itu kaitannya dengan waris, Bapak Ibu. Karena waris ini sekarang diurus di pengadilan agama. Menawi mboten enten surat nikah, ruwet nyemen. Ruwet. Karena kita negara hukum. Nanti juga akte kelahiran anaknya enggak ada. Awak dhewe milih sing enak-enak, sing aman-aman ae, Pak. Nggih. Jadi yang sudah nikah siri segera dilegalkan di pengadilan agama. Walaupun sah secara agama, tapi kalau tidak ada payung hukumnya nanti pasti ngurusnya angel. Walaupun boleh ngurus waris tanpa ke pengadilan agama lewat ulama, kiai. Tapi kalau terjadi sengketa, waduh, itu dibawa ke pengadilan agama, masya Allah. Kalau itu tidak ada surat nikah itu bisa tambah ruwet urusannya, tambah ruwet. Jadi hidup itu kan tidak hanya
baik dalam konteks agamanya, tetapi juga harus baik dalam konteks sosialnya. Nah, salah satu bentuk sosial itu harus dengan pernikahan. Kalau panjenengan saat ini ya semua butuh surat tuh Pak, nggih, KTP. Kalau luar negeri butuh paspor. Kalau kemana-mana sekarang itu ada barcode-nya. Jadi misalnya kok nginep nang hotel, apa ya nginep nang hotel nggih, khawatir digerebek. Terus enten barcode cek langsung, oh ini suami istri, sah aman. Nah terus digerebek Pak. Oh mboten nggih. Maksudnya teng hotel mboten nggih. Jadi termasuk ahli waris. Termasuk ahli waris. Ngoten nggih? Wallahu a'lam. Semoga manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.